Nah, seperti yang kita tahu, salah satu kabar terbesar di minggu ini adalah em, former CEO dari FTX yaitu Sam Bankman-Fried itu ditangkap di Bahamas setelah jaksa Amerika Serikat mengajukan banyak tuntutan pidana setelah kasus yang sempat heboh juga ya beberapa minggu belakangan. Nah, terus ada juga kabar tentang Bank Sentral Spanyol yang bereksperimen dengan grosir CBDC. Nah, kemudian ada juga situs berita kripto The Block. Ternyata diam-diam didanai oleh SBF nih. Terus kabar berikutnya juga CEO Binance juga memperingatkan stafnya tentang masa-masa sulit atau masa turbulen yang akan dialami oleh Binance sendiri. Nah, kemudian uh, PayPal baru-baru ini juga bekerja sama dengan MetaMask untuk menciptakan jasa pembelian mata uang kripto yang baru dan lebih efisien. Dan kabar terakhir itu masih terkait dari FTX juga, ada Kevin O'Leary yang menunjuk Binance nih sebagai penyebab FTX itu bangkrut atau keluar dari bisnis kripto. Gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa langsung uh, visit Instagram @komunitas satu untuk baca-baca berita karena kita juga provide kabar-kabar terbaru nih teman-teman. Nah, dan yang menariknya lagi nih, kalau di banner kan kita ada uh, reward $50 ya untuk 5 orang pemenang. Gak cuma itu nih teman-teman, kita juga punya tambahan lagi reward $50 untuk 5 orang uh, yang beruntung dan yang berhasil untuk share event ini sebanyak-banyaknya. Jadi boleh ya untuk teman-teman community yang mau ajak teman-temannya untuk join event kita malam ini dan untuk lebih lengkapnya kalian juga bisa scroll tuh di grup community Indonesia di pin postnya kalian juga bisa klik link yang direct untuk ke Glim. Okay, let's get back to the topic. Mungkin teman-teman di sini masih bertanya-tanya ya, apa sih Comtalks? Nah, sebenarnya Comtalks ini sama aja sih seperti sesi AMA pada umumnya. Nah, cuma bedanya kita di sini ngobrolnya lebih santai aja sih. Juga kita bukan ngundang uh, dari project tertentu, tapi kita di sini ngobrol sesama uh, tim yang ada di komunitas. Nah, untuk speaker kita malam ini, teman-teman, ada Mas Kairul Chas atau lebih akrabnya sih dipanggil Mas Chas ya sebagai back-end developer di komunitas. Nah, meskipun background Mas Chas ini sebagai back-end developer, tapi dia sangat experience dalam masalah crypto dan juga trading. Jadi malam ini boleh ya Mas Jas bagi-bagi ilmunya ke teman-teman community Indonesia kita. Gimana sih bisa punya resiko 1% tapi cuannya 99%? Mas Jas, halo? Oke, baik Kak Kamita. Oke, gak apa-apa ya Mas ya bagi-bagi Iya, boleh ilmunya ke banget. teman-teman. Oke, nah sebelum kita masuk nih ke topik pembahasan kita hari ini, boleh tahu dong kira-kira Mas Jas ini udah berapa lama sih ada di dunia kripto dan trading? Boleh Uh, dijelasin dikit ya? boleh, boleh. Oke, baik semua. Untuk Comtalks ini, Cas sendiri untuk di dunia kripto mulainya dari 2020 awal ya, sampai sekarang udah nyentuh semua yang namanya trading kripto, uh, semua jenis-jenis kripto dari mulai NFT sampai trading spot, trading di DEX, ya yang namanya shitcoin sampai sekarang udah netap di trading futures. Nah, jadi mungkin sekilas itu dulu eh, seputar pengalaman Cas di dunia kripto. Ada lagi, Kak Mita? Ada
Ada dong, maksudnya cuma satu. Berarti kalau pengalamannya kan memang terbilang baru ya Mas ya, baru 2 tahun, tapi sudah sangat explore berarti ya. Maksudnya explore ke dalam crypto sama trading tuh udah hafal lah gitu ya, udah hatam lah ya. Oh iya, Kak Mita ya. Untuk di kripto udah lumayan Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas, biasanya kan di trade kalau untuk trading nih aspek apa aja sih Mas yang biasanya Mas Kes itu pertimbangkan? untuk trading sendiri di kripto yang dipertimbangkan sih resiko sama reward yang didapat. Kalau dari cas yang utama risikonya selalu dikecilkan dan memaksimalkan reward yang didapat. Nah, jadi kalau kita trading ini kan probabilitas. Ya, kita memaksimalkan probabilitas untuk uh, rewardnya dan kalau bisa resiko namanya trading atau semua trading nggak ada yang nggak ada risiko, pasti ada risiko, tapi gimana caranya kita bisa meminimalisir resikonya itu. Oke, kira-kira nih untuk topik kita malam ini, Mas Tes, ada materi nggak sih yang bisa di-share ke teman-teman semua? Ada Kak Nukta. Jadi mungkin di sini kita sharing ya, bukan kayak ngajarin atau apa, mungkin sharing-sharing aja soal gimana sih cuannya itu bisa 99% dan resikonya cuma 1% gitu. Nah, iya gimana tuh? Apalagi buat kayak aku ya, maksudnya aku yang nggak terlalu ngerti nih di trading tuh gimana sih caranya, Mas? Biar yang aman lah gitu. Oke, nah jadi mungkin langsung kita mulai ya. Saya share screen boleh ya teman-teman di sini. Boleh, boleh, boleh. Silahkan. Oke, resiko 1% dan cuan 99%. Kok bisa sih gitu? Pasti orang bertanya-tanya gitu. Gimana sih caranya bisa cuan 90% dengan resiko paling minim 1% gitu. Kalau kita biasanya kan trading ada batas lah, batas kita tuh berani ruginya sampai berapa sih gitu. Biasa disebut resikonya kita, resiko kita dalam trading mau berapa gitu. Nah, di sini aku ada coba buat kemarin untuk risk calculation untuk para trader kalau mau coba ngatur resikonya gimana sih caranya. Aku kan tradingnya ini di future saja untuk sekarang, nggak banyak main yang lain karena untuk trading di futures ini nggak perlu nunggu waktu gitu dan nggak perlu mikir bear market atau bull market, kita bisa tetap selalu cuan gitu, mau harga turun atau harga naik ya kita bisa cuan. Terus kalau di futures ini kita bisa banyaklah pilihan koinnya, apalagi kalau di Binance kan banyak banget market futures itu. Ya dalam sehari kita bisa banyak masuk di market coin apapun gitu. Jadi untuk yang mau coba jadi ya trade for life lah, biasanya kan bilang itu trading for life, itu bisa banget kalau di futures. Tapi kalau di spot ya kebanyakan yang investor sih. Kalau investor ya mainnya di spot. Tapi kalau mau jadi trader ya biasa di futures gitu. Nah, di sini aku ada kalkulasinya gimana sih bikin resikonya 1%. Kalau di futures itu kan ada namanya leverage.
leverage itu sebenarnya fitur buat user, fitur yang disediakan. Kalau kita bisa pakai leverage maksimal, kenapa enggak gitu? Karena kan ini fitur yang udah disediakan. Tapi gimana kita bisa pakai leverage besar tapi resiko kita tetap kecil gitu? Mungkin dari aku biasanya kalau mau pakai leverage besar, marginnya yang dikecilin. Margin itu jumlah atau amount transaksi kita dalam satu transaksi. Nah, di sini ada margin capital. Margin capital ini total modal yang di wallet kita. Usage marginnya ini yang kita entry kan, yang kita masukkan di setiap transaksinya. Berapa sih biar resikonya kecil. Di sini aku buat margin capitalnya $500. Kalau margin capital $500, kita pakai marginnya $15. Berapa sih percentage marginnya? 3% nih. Kita pakai percentage marginnya 3%. Dengan maaf nih ya, interupsi sebentar boleh ya? Iya, boleh nggak? Kata ada salah satu community katanya boleh di zoom dikit dong kak, shootnya nggak kelihatan tuh. Oh, oke, boleh banget. Oke, nih udah kelihatan teman-teman semua. Nih, Oke udah. Ini agak di zoom. Nah, di sini ada margin capital, ada usage margin, ada usage leverage yang digunakan, terus ada hasilnya nanti percentage marginnya berapa sih yang dipakai. Di sini ada 3%. Kalau kita di futures itu ada nama entry price, ada stop loss, ada take profits. Itu order yang kita pasang nanti. Di mana sih kita mau take profit, di mana sih kita mau pasang beli atau jual gitu. Terus di mana sih kita udah harus jual rugi gitu atau udah stop loss lah, tutup loss kita gitu. Kalau aku karena emang ngejarnya itu resiko kecil, rewardnya yang digedein, itu biasa aku pakai risk rewardnya 1:5 ke atas. Karena ibaratkan trading ini kayak bermain di probabilitas. Hampir sama kayak kita main peluang. Kalau yang pernah belajar peluang waktu SMP mungkin, itu kalau kita bermain peluang di koin, ada koin gambar sama koin angka kan. Kalau kita hitung peluangnya berapa persen, itu peluangnya 50% setiap satu pelemparan koin kan. Kalau 50% berarti cuman punya peluang setengahnya gitu. Gimana kita bisa memaksimalkan peluangnya bisa 100%? Kan tergantung dari pilihan-pilihannya tadi ada apa aja kan. Nanti baru bisa terhitung peluangnya. Nah, di sini kalau di future sendiri peluangnya itu ada dua juga, teman-teman. Ada long, ada short. Ada cuma dua pilihan itu, ada long, ada short. Berarti peluangnya sama 50%, 50%. Tuh. Kalau kita ibaratkan kita punya 50% peluang, berarti setiap pelemparan long atau short itu kita punya peluang 50%. 50% yang keluar itu 50% short atau 50% long gitu kan. Nah, dari 5 kali itu ibaratnya kita worst case-nya lah, dari 5 kali itu cuman 1 kali yang keluar longnya gitu. Yang 4-nya ini short semua. Kita ambilnya long gitu kan. Nah, yang 4-nya nggak dapet. Jadi gimana caranya dengan peluang yang hanya 1 kali dapat itu kita bisa nutupin kerugian dari yang 4 tadi. Karena kan kalau di futures ini kalau kita rugi ya rugi, nggak bisa diinin, nggak bisa kita tahan, karena kita nggak pegang koin kalau di futures. Nah, jadi
bermainlah di risk rewardnya. Kalau kita pakai risk reward 1:5 dari peluang yang 5 kali tadi kita masuk, kita entry, satu yang cuan, 4 yang loss, itu kita masih balik modal teman-teman. Itu kalau 1:5. Tapi kalau trader yang pakai risk reward 1:1, apalagi stop lossnya dibesarin, dan itu bakal bisa buat rugi banget teman-teman. Risk reward 1:1 dengan peluang 50%. Bahkan kalau misal worst case-nya lah, worst possibilities-nya itu di sini, kalau worst possibilities-nya aku pakai 15%. Kalau 15% dari 5 itu kita cuma dapat 15%, berarti 85%-nya kita rugi gitu. Kalau 85%-nya kita rugi dengan risk reward 1:1, ya rugi banget. Kalau kita buat di sini, kita pakai risk reward 1:1, di sini kan risk rewardnya 1:6. Kalau kita bikin risk rewardnya 1:1, berarti di sini kita take profitnya di 16.100. Ini 1:2 masih. 16, nih 1:1. Kalau kita dapat ini worst possibility sini 15%, ya kita cuma dapat peluang 15% dari 5 kali entry itu, 15%-nya kita cuan, sisanya kita rugi gitu. Terus best possibilities ini yang 90% dari peluang itu kita cuan. Terus yang main possibilities ini dia 50% dari entry kita itu kita cuan. Di sini kita lihat yang worst possibilities-nya, wah kita minus banget. Dari 500 kita malah minus banget, jadi bahkan habis ini minus. Kalau 0 masih mending balik habisnya habis aja. Kalau ini minus udah habis nombok gitu. Nah, tapi kalau best possibilities yang kita masih dapat. Kita masih untung 400. Kalau main possibilities yang kita rugi 50%. Dari 500 sisa $235 gitu. Nah, ini akumulasi dari 100 trade yang pakai risk reward 1:1. Dengan peluangnya yang pertama 15% dari 100 trade itu cuan. Terus yang kedua yang best possibilities-nya ini yang 90%-nya itu kita cuan. Terus yang satu lagi main possibilities-nya yang 50% kita cuan. Sisanya kita loss dan rugi banget. Itu kalau kita pakai risk reward 1:1. Itu nggak bakal bisa kita cuan kalau kita pakai risk reward 1:1. Jadi maksimalkan rewardnya. Kalau kita pakai risk reward 1:6, 1:5 lah, Mas, itu bakal balik modal kalau 1:5. Dan di sini kalau kita pakai 1:6, dari 100 trade di sini norm of trade-nya ada 100 kali trade, artinya dengan possibilities yang worst-nya itu kita cuma 15% yang cuan. Itu 15% artinya kita 15 kali trade itu cuan. 85 kali trade-nya itu kita loss gitu. Jadi di sini yang worst possibilities-nya aja kita masih cuan gitu loh. Dari 15%. Apalagi kita bisa dapat yang sampai 50%. 50% artinya 50 kali trade kita cuan. Dan 50-nya aja yang loss. Itu kita udah berkali-kali lipat teman-teman. Dan di sini risknya sebenarnya 2%, nggak 1% banget. Tapi kalau dihitung, dikalkulasi, ya untuk angka segini besar banget untungnya. Bahkan yang worst possibilities-nya aja kalah-kalah dari bunga bank. Bunga bank hanya paling maksimal itu 6%. Ini lebih dari 6%, teman-teman. Jadi gimana sih caranya gitu kan? Kalau aku pernah dengar soal kita trading di Bitcoin nggak akan pernah rugi. Harusnya nggak akan pernah rugi kalau kita trading di Bitcoin. Dan ini sendiri historical trade aku selama dari tanggal 24 November sampai sekarang. Ini yang terakhir kemarin
Ini risk rewardnya 1:9. 1:9, oh gede banget teman-teman ini kalau 1:9. Dan cuman satu yang nggak dapat entriannya ini. Ada 5, yang 4-nya dapat semua, 1 yang belum take profit, 2 yang belum take profit, 2 yang belum take profit, tapi yang satunya udah running jauh banget. Ini kita running sekitar 7%. Kalau kita pakai di futures pakai leverage maksimal itu udah sekitar 1000% kita dapat. Nah, disitulah teman-teman untungnya kalau trading di futures, dan risk rewardnya itu kita atur dan konstan gitu. Itu aja 1:5 ke atas. Jadi dengan probabilitas terburuk pun kita yang 15% itu kita masih untung. Untung sekitar 12%. 12% itu yang worst banget dan jarang banget gitu. Dan ini ada salah satu akun yang pakai cara itu yang udah dipraktekin tadi. Aku pakainya ini si auto trade emang. Jadi nggak dipantengin, hanya input sekali udah entry-nya jalan gitu. Ini ada akun yang salah satu akun dengan history trade-nya, history cuannya. Ini modal awalnya $6 teman-teman. Hanya $6 dalam waktu 1 bulan. Itu dia startnya di $6. Dalam waktu 1 bulannya bisa dapat keuntungan sekitar hampir 8.000%. 8.000% teman-teman dalam waktu 1 bulan. Ini dengan cara pakai risk rewardnya itu 1:5. Dan possibilities-nya itu hampir menyentuh yang min possibilities tadi. Masih cuan banget teman-teman. Jadi itulah salah satu caranya. Gimana sih bisa cuan begitu dengan bermain di posibilitas tadi. Peluang tadi. Peluang minim aja kita bisa cuan banyak banget gitu. Bahkan lebih dari bunga bank. Kalau worst possibilitasnya itu 15%. 15 kali trade dari 100 trade itu kita cuan, sisanya kita loss. Itu kita masih cuan lebih dari bunga bank daripada kita naruh di bank gitu kan. Apalagi kita bisa nyentuh sampai best possibilities. Dan resikonya kecil banget untuk 2% ini kecil banget sih. Kalau trader biasanya ya bisa sampai 3%, 5% mungkin. Gitu. Jadi dengan bermain di possibilities ini tadi bisa banget buat bawa cuan. Apalagi kalau kita cuman mainnya di satu koin dan kita benar-benar pahamin pergerakan koinnya ini gimana sih gitu. Jadi mungkin sampai di sini ada yang mau ditanya buat teman-teman, boleh banget buat tanya-tanya gitu. Ya, malam Om. Nah, malam? Iya, malam Om. Gimana Mas? Saya mau nanya nih Om. Nah, boleh Mas? Halo, kedengeran nggak? Kedengeran Mas. Iya. Mau nanya nih Om, dalam foto trading itu di dalam waktu time frame permainan mempengaruhi harga market nggak Om? Time frame mempengaruhi Mas. Kalau time frame saya biasanya pakai time frame 1 jam sama 15 menit. Karena untuk time frame 1 jam dan 15 menit ini jumlah yang bisa kita masuk itu, jumlah entry kita lebih banyak kalau di time frame 1 jam sama 15 menit.
Jadi kita bisa bermain di daily. Satu harinya itu kita itu biasanya ada aja gitu. Entriannya ada aja kalau 15 menit dan 1 jam. Kalau untuk 4 jam, kalau di satu koin aja itu biasa lama. Bisa 1 minggu progresnya. Nah, kalau di 15 menit 1 jam ini biasanya nggak lama-lama dia. 1 hari 2 hari itu udah ada aja. Jadi kalau dalam waktu 1 bulan emang ngejarnya quantity trading kan bisa banget kalau 15 sama 1 jam. Dengan catatan kalau saya tetap risk rewardnya. Kalau risk rewardnya cocok saya masuk. Tapi kalau risk rewardnya nggak cocok, nggak masuk saya. Kalau cuma Tergantung risk rewardnya juga berarti ya, Mas? Iya benar, risk rewardnya Mas. Karena kalau risk rewardnya 1:1 ya percuma aja kita. Kalau kita 50% aja kita nggak bakal cuan. Rugi banget. Bahkan bisa minus. Jadi kalau orang bilang itu, kalau ngajarin di awal-awal itu bilangnya, coba aja dulu trading dengan risk reward 1:1. Nggak masuk 1:1 di saya, nggak masuk. Kalau untuk di spot ya mungkin bisa, karena kita masih pegang koin. Tapi kalau di futures nggak bisa. Mungkin ada yang mau ditanya lagi, teman-teman? Oh iya, terima kasih Mas. Penjelasannya jelas, padat. Iya, sama-sama Mas. Oke, makasih banyak ya Mas Gigs ya, bener ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau nanya? Oke, ini udah ada 2 nih. Mas Just ada 2 orang yang raise hand. Oke. Mau pilih siapa dulu nih? Ada siapa aja Kak? Ada One First sama Rengoku. Oke. Siapa dulu Mas? Atau bebas aja? Bebas, boleh siapa aja. Oke. Boleh One First. Halo, selamat malam. Malam. Mbak, saya mau nanya nih ya. Om, apakah modal awal margin kapital sangat mempengaruhi cara bermain di futur nih Om ya? Contohnya saya kan bermain di Binance juga. Iya Mas. Contoh nih, jika saya pasang ETH, lalu leverage saya rata kanan nih Om. Iya. Kali 100. Ya. Apakah nilai likuiditas itu semakin jauh dari harga pasangan entry awal Om? Kalau untuk nilai liquidnya ya, nilai liquid itu ya betul, nilai liquidnya biasanya 80% sih kalau di Binance itu. Kalau udah menyentuh sampai 80% dari margin kapital kita itu udah liquid kalau di settingan margin cross. Itu kalau 80% margin kapital dia udah liquid. Nah, oh gitu. Berarti kalau di atas 80% ya kita berarti untuk pemain ini harus berani ambil keputusan buat cut loss gitu kali ya Om? Atau iya gimana? Benar. Kalau udah hampir menyentuh itu harus ambil keputusan sih. Karena berarti bakal mencuri liquid. Nah, terus kalau buat menghindari liquid gimana ya? Kalau untuk leverage 125 itu disarankan sebenarnya 1% aja, 1% dari margin capital. Oh gitu. Ya, karena margin capital 1%, misal margin capital $500 dan kita entry-nya 1% dari margin capital dengan leverage 125 kali itu nggak bakal liquid. Oke. Berarti intinya kalau kita leverage full ya emang berarti pasangan kita harus kecil ya Om ya. Iya, saya benar. Pernah itu ada rules-nya. Tahun kemarin main di futur emang saya main kecil-kecil tuh, kayak misalkan di bawah $1 semua kan dari modal gitu. Iya. Nah itu emang rata-rata yang main kecil itu malah jadi naik Om dia. Iya, harganya. Benar. Yang penting faktor pairing juga kita kalau mau nambah itu juga nggak terlalu mempengaruhi kan ya Om ke marginnya kan? Iya. Kalau yang margin kecil terus kita kadang berpikir kalau kita margin kecil harganya malah sesuai ya. Sebenarnya enggak sih. Betul. Kita pakai margin kecil itu sebenarnya enggak bakal ngaruh di pergerakan harga itu. Kalau emang harganya lagi mau naik ya naik gitu. Karena kita juga pernah pakai margin besar atau margin kecil, ya kalau harganya emang enggak sesuai ya tetap aja enggak sesuai. Kita udah pasang long, ya kalau emang harganya bukan arahnya long,
tetap aja mau margin kecil, margin besar, cuman di situ psikologis kita yang kadang kena karena kita Iya, berpikir dengan dengan kita pasang kecil kok malah cuan, pas kita pasang gede kita malah loss. Ya karena pas kita pasang gede psikologis kita nggak teratur, emosi kita nggak stabil. ya betul. Harusnya kita yang tadinya pasang stop lossnya jauh karena kita resikonya kecil, kita malah mepetin nih stop lossnya, yang ujung-ujungnya stop lossnya kena duluan, terus dia mantul harganya. Iya benar, betul. Jadi Itu berarti dalam trading future ini emang kita sebagai trader kita harus konsisten ya Om dalam ambil keputusan ya Om. Setiap reward yang kita mendapatkan menang atau kita kalah gitu Om. Ya kan? Iya benar. Nah ada juga gimana caranya kita bisa nge-save yang reward kita udah dapat itu jangan sampai kemakan gitu. Iya benar. Ya, dikit stabil aja, resikonya stabil aja 1/6. Ya kalau kita dengan possibility kecil aja kita udah cuan gitu loh. 6% kalah bunga bank ini 12% gitu. Iya. Oke Om, siapa namanya nih Om? Apa Om? Saya Cas, biasa dipanggil Cas ya. Oke Om Jas, oke makasih Om pertanyaannya. Nanti mungkin kalau itu saya tanya-tanya lagi Om. Iya boleh sharing-sharing atau kita buka grup khusus. Tapi boleh Om, saya nanya lagi deh, saya penasaran nih Om. Oh boleh banget. Saya pengen tanya Om sama Om untuk membaca resisten supportnya itu kira-kira kayak gimana ya Om? Di chart. Kalau aku biasa untuk resisten support banyak yang dipertimbangkan kalau resisten support. Resisten ya biasa aku ambilnya resisten support ini di area bisa dibilang kayak antara gap atau apa satu laginya itu yang kayak area konsolidasinya. Biasanya itu aku ambil titik acuan buat resisten dan supportnya. Oke. Ada lagi? Contoh kayak KDJ itu kan kadang-kadang sangat mempengaruhi Om. Kalau udah tinggi Om, itu perhitungannya apa emang betul atau gimana Om? Kalau satu itu kan KDJ kan indikator ya. Iya, betul. Kalau kita main indikator, kalau cuma satu indikator yang kita pakai nggak bisa akurat. Harus dipakein indikator lain. Kalau KDJ-nya mendukung tapi RSI-nya belum mendukung, ya kita cuma punya kan tadi ini trading soal peluang. Kalau kita pakai indikatornya cuma satu dengan dua arah ini kita cuma dapat 50% masih gitu. Gimana dapatnya peluangnya besar ya kita pakai indikator-indikator lain supaya mendukung, dan indikator ini ada banyak loh gitu kan. Iya benar. Emang terkadang juga saya ngelihat itu juga tuh Om dari RSI, cuman dengan KDJ juga terkadang kan mereka beda gitu ya Om. Berarti untuk support contoh nih seperti saya mau main long ya Om. Iya. Untuk supportnya itu kira-kira KDJ sama RSI-nya yang ideal berapa ya Om? Kalau RSI, kalau saya nggak pernah pakai KDJ sih ya, jadi kurang paham. Nah tapi kalau saya untuk RSI sama MACD cuman bermain di divergence-nya. Kalau sudah ada divergence ya berapapun ininya, misal dia udah nyentuh di bawah 30 itu biasanya udah bisa diambil divergence-nya. Kalau udah ada divergence di area RSI 30 ke bawah itu ada bullish divergence. Nah, itu bisa diambil jadi acuan buat long kalau untuk long. Nah, kalau untuk short sendiri untuk RSI yang di atas 75 bisa juga diambil short kalau udah ada indikator bearish divergence-nya. Soalnya aku nggak berani juga kalau dia udah overbought atau oversold, nggak berani ngambil posisi langsung. Harus ada konfirmasi dari divergence-nya. Kalau udah ada divergence baru, atau ada konfirmasi candle. Kalau ada konfirmasi candle atau kayak ada doji di ujung candle-nya, nah itu baru berani ambil buat langsung entry di RSI overbought-nya. Oke Om, makasih Om. Di BTW Om, saya mau nanya, ini kan Om kita ada di komunitas kom ini kan project juga ya Om, betul gak sih? Iya, betul. Itu saya mau nanya, itu kom itu udah listing di mana aja Om?
Kalau kom sendiri kita bisa lihat di CoinMarketCap. Oke. Ada listing di mana aja di sini. Kita ada listing di beberapa exchange, dicek sama DEX. Di bagian market ada data kita listing di mana nih, ada checks, beberapa cek sama ada DEX juga. Nih, kita bisa lihat ada di Nexi, ada di Bitsu, ada di Bitmart. Udah banyak juga ya Om? Iya, udah banyak juga. Dan komunitas kita juga udah lumayan. Ini ada banyak perkembangan. Soalnya saya baru gabung nih Om, masih belajar-belajar juga Om untuk ke project gitu loh Om. Oh iya, boleh banget Mas buat belajar-belajar, terus ajak temen-temennya buat tahu. Karena kan untuk di Indonesia sendiri yang tahu kripto ini masih ya sebagian kecil orang gitu kan. Iya, betul Om. Terkadang kripto itu dikaitkan sama mereka ya apa ya? Banyak juga yang kurang pemahamannya juga sih Om gitu ya. Iya, susah buat ngenalin. Tapi kalau udah mudah masuk nanti udah telat lah gitu. Udah mudah masuk ke mereka itu udah telat. Jadi kalau dari sekarang gitu, mereka harus tahunya dari sekarang. Ini untuk harga ini kom kira-kira berapa tuh ya Om ya? Sama yang seperti di price-nya ini ya Om? Sama Mas, ini kalau harga market yang di CoinMarketCap ini dia harga rata-rata dari setiap exchange. Oke. 85. Kalau supply-nya maaf Om, supply kom ini berapa sih Om? Supply itu total supply-nya ada 2 billion. Oh iya. Oke. Iya, total supply. Makasih nih saya udah dikasih kesempatan buat nanya-nanya. Iya, sama-sama. Ada lagi mungkin yang mau nanya? Tadi ada, terima kasih ya Mas One First atas pertanyaannya. Nah selanjutnya nih ada dari Rengoku. Halo. Ya, halo. Selamat malam Kakak sama Om. Iya, malam. Saya ingin bertanya kalau misalnya sebagai pemula, terutama dalam futures nih. Saya soalnya juga belum pernah main futures gitu. Saya ingin nanya kira-kira menurut Mas itu kalau mau nyari tutorialnya di mana-mana aja ya buat belajar tentang futures gitu. Ada rekomendasi nggak ya? Mohon maaf, gimana Mas? Kalau boleh diulang Mas pertanyaannya? Oh iya, saya kan sebagai selaku pemula, terutama dalam hal futures nih, saya ingin nanya kira-kira kalau misalnya mau belajar tentang futures itu rekomendasi dari Mas itu belajar dari mana aja ya? Kalau futures sih, kalau mau masuk sebenarnya dasarnya dulu, dasar dari trading yang kita harus pelajarin kayak technical analysis, terus masih banyak sih. Kalau saya cuman pakai technical analysis sama fundamental analysis. Nah, 2 itu aja biasa. Cuman ada lagi sentimen analisis. Kalau sentimen analisis agak sulit karena kita harus tahu sentimennya negatif atau positif. Kadang ada yang sentimennya negatif tapi ada hal-hal positifnya gitu. Itu yang agak ribet kalau di sentimen. Ada sentimen negatif tapi ada yang diuntungkan dari sentimen ini gitu. Oh gitu ya Mas. Kalau menurut dari Mas itu apakah ada rekomendasi gitu Mas kalau misalnya selaku dari YouTube gitu, channel apa yang bisa ditonton gitu untuk pelajari futures gitu? Kalau channel tuh kurang banyak aku referensi channel, cuman semuanya tuh yang penting dasarnya dulu. Kayak kalau mau belajar teknikal yang penting materinya tentang teknikal dulu, dasarnya dulu. Misal kita cek YouTube, maaf ya ini aku buka YouTube, misal technical analysis. Jadi aku nggak ada matokin di mana sih standarnya yang bagus itu, karena semuanya tuh sama. Yang mereka kasih tahu di sini tuh sama dasarnya semua. Oke. Nah, jadi kalau
aku pribadi yang penting kita punya dasarnya, kayak kita belajar ininya dulu, kayak support resisten dulu, terus entry, stop loss sama take profit itu gimana nentuinnya. Nah, pasang stop loss itu di mana sih? Kadang orang bisa nih pasang entry tapi nggak tahu pasang stop lossnya di mana. Itu yang kadang-kadang sulit. Jadi bisa pasang entry tapi nggak tahu pasang stop loss yang baiknya itu di mana. Dan kadang udah pasang stop loss, harga udah mau nyentuh stop loss, dia malah memperpanjang stop lossnya itu. Karena dia nggak tahu pasang stop lossnya itu di mana, nggak yakin gitu. Berarti yang kayak tadi Mas jelasin itu ya, yang ada pakai persen-persen tergantung resiko yang bisa diambil masing-masing gitu ya, Iya, Mas. betul. Nah, nanti kita kaitkan lagi dengan resiko kita beraninya berapa sih gitu. Disitulah kita bisa nentuin stop lossnya. Kayak di sini untuk stop lossnya aku biasa di bawah 1% sih, setiap entrian ini di bawah 1% nih. Kayak ini 0,51, ini 0,64, ini 0,45, ini aja nih yang 1%, karena area demand-nya, area supply-nya agak gede. Mas Cas, maaf interupsi lagi ya. Iya. Ini share screen-nya nggak kelihatan nih, Mas. Oh iya, boleh, maaf. Iya. Nih. Oke, udah kelihatan. Nah, kayak di sini tuh area stop loss yang biasa aku pakai tuh biasa di bawah 1% terus untuk memaksimalkan rewardnya. Jadi kayak yang aku bilang, aku nyarinya rewardnya 1:5 gitu. Jadi risknya aku kecilin. Yang harusnya orang biasa pakainya 1-2%, aku bahkan di bawah 1%. Di sini 0,51, ini 0,64 nih. Ini 0,45 aja dia stop lossnya. Pokoknya di bawah 1%. Jadi aku bisa memaksimalkan rewardnya gitu. Kalau udah nyentuh harga ini untuk dapat 1:5 mudah banget. Cuman butuh berapa poin aja. Butuh 582 poin. 582,4. Nah, itu udah dapat risk reward 1:5. Tadi kan kata Mas itu kalau Mas itu sudah masuk dalam dunia kripto tuh dari awal 2020 kan ya, Mas? Iya, betul, Mas. Seingat saya, ini setahu saya juga, kalau selaku trader, pastinya ada yang namanya untung dan rugi ya, Mas. Apalagi kalau main sudah lama. Menurut Mas, berdasarkan pengalaman Mas itu, apa sih pengetahuan yang bisa Mas bagikan itu untuk bagi pemula-pemula gitu, apa yang bisa bikin mereka mencegah kerugian gitu? Mencegah atau kerugian. memaksimalkan kerugian. Ya. Mencegah kerugian dan memaksimalkan profit. Untuk pemula bagusnya kita backtest strategi yang kita pakai. Backtest dulu strategi kita, baru kita mulai. Kalau strategi kita masih di bawah yang diharapkan, misal dari 100 kali backtest kita dengan strategi kita tersebut kita cuma dapat 10%, itu kayaknya kecil banget. Kalau bisa sampai 50% win rate-nya, ibarat win rate lah kalau disebut biasanya tuh. Backtest dulu strateginya Mas cari dulu strategi mana yang pas buat Mas. Aku pun juga sendiri begitu, nyari strategi yang kayak gini tuh sulit banget, sampai akhirnya aku dapat strateginya ini. Buat dapat risk reward yang lebih dari 1:5 itu sulit. Apalagi yang stop loss-nya itu cuma selisih berapa poin gitu. Ini cuma selisih 76 poin. Ini selisihnya 100 poin. Itu sulit banget. Nah, itu butuh berbulan-bulan, bahkan mungkin bisa tahunan buat dapat strategi begini. Ini aku fokusin nyari strategi ini waktu bulan 6 atau bulan 7 kemarin. Yang dimana BTC mulai masuk masa sideways sampai sekarang gitu. Sideways yang berkepanjangan lebih dari 3 bulan. Sampai akhirnya dam lagi ke sempat nyentuh 15K kan kemarin. Dan itu memang aku fokusnya di Bitcoin terus. Di Bitcoin aku pelajari strukturnya dia, struktur chartnya dia, gimana sih dia udah masuk mulai sideways tuh, tanda-tandanya apa, terus dia mulai masuk masa bearish itu tanda-tandanya apa, dari chartnya itu strukturnya gimana sih, itu dipelajarin semua. Dan itu aku backtest dari bulan 6 kemarin.
butuh waktu buat backtesting. Nah, disarankan untuk backtest dulu strategi kita udah bagus, baru kita masuk di futuresnya. Kan kita bisa cuman analisis dulu nih, kita tahu, kita bikinlah trade sheet-nya kita. Di sini aku ada kayak sampel buat backtest. Nah, ini ada kayak bukan. Aku ada bikin banyak backtest sih buat ini. Oh, bukan di sini, ada di Black Sea. Nah, ini ada trade performance yang kita mungkin bikin kayak logbook gitu ya buat trading. Jadi kita backtest dulu berapa kali trade, kita dapatnya berapa, cuannya itu berapa, kita bikin kayak begini contohnya nih. Nah, kita dari analisis kita itu yang mana sih yang cuan, dari strategi yang kita buat tuh potensi cuannya berapa sih gitu. Buat dulu, baru dari 100 kali trade lah, minimal itu 100 kali trade diuji berapa yang cuan, berapa yang loss, win rate-nya sesuai nggak. Kalau win rate-nya sesuai, boleh langsung dieksekusi kalau di atas 50% lah. Kalau bisa di atas 50% win rate-nya, baru coba eksekusi. Kalau masih di bawah 50%, ya masih sulit lah. Ibarat strateginya masih kurang akurat. Jadi uji strategi dulu, kalau udah dapat strategi yang pas, baru masuk di futures. Karena kalau nggak punya strategi, ibarat kita mau perang nggak punya senjata yang bagus, orang pakai senjatanya misal AK-47, kita pakainya pistol Colt doang, ya sakit, kitanya mati gitu. Senjatanya dulu yang dibagusin, udah bagus senjata baru kita perang gitu. Mungkin ada lagi Mas yang mau ditanya? Oh, nggak ada sih Mas. Berarti intinya itu cari tahu dulu ya strategi apa yang kita pandai gitu, dan kita kembangkan terus gitu strateginya ya. Iya, strategi sama gaya tradingnya Mas. Kan gaya trading ini banyak nih, ada yang orang yang sukanya main di swing trade yang agak lama, ada yang mainnya di day trade yang 1 hari udah close gitu. Cari dulu gaya tradingnya Mas gimana, yang cocok buat Mas tuh gimana. Yang pertama strateginya dulu, baru gaya tradingnya ditentukan. Nah, udah dapet, udah kelihatan cuannya gimana, cocok atau enggak sama cuannya Mas, baru konsisten, coba konsisten. Karena kalau kita trading nggak konsisten juga, rugi aja hasilnya. Konsisten yang susah. Udah punya strategi, udah punya gaya trading yang bagus, tapi nggak konsisten. Terus emosinya nggak stabil. Loss-nya itu padahal cuma berapa persen dari margin, udah pengen ngelawan market gitu. Kadang kita, iya bener, ini kejadian pengalaman aku gitu. Kita udah cuman loss sedikit, kita emosi dan ngelawan market. Arah market nggak bisa dilawan ya. Kalau mau turun ya turun, kalau mau naik ya naik. Jangan kita paksa, kita udah pasang long dan kena stop loss, kita maksa lagi buat long gitu. Padahal udah jelas-jelas stop loss nih. Jadi emosi yang penting tuh gaya trading, strategi. Nah, terus kalau bisa konsisten dan atur emosi. Emosi yang susah. Karena yang namanya emosi. Dari itu ya Mas, dari emotion kita ya, jangan terbawa situasi ya. Iya benar. Gitu. Nah, dari beberapa orang mungkin dengan meminimalisir emosi ini dia bisa pakai bot trading mungkin. Kan kalau bot trading kan nggak ada emosi. Dia bot yang udah diatur gitu. Jadi kalau ya loss gitu, dia nggak bakal balas ke market. Jadi dia meminimalisir emosi dengan pakai bot trading gitu, robot trading.
Itu untuk sebagian orang biasa pakai itu. Aku pribadi pakai karena ya namanya manusia nggak bisa. Manusia pasti punya emosi. Jadi coba minimalisir kan pakai bot tadi. Nah, mungkin segitu Mas. Ada lagi Mas? Enggak sih Mas, makasih banyak sih Mas untuk jawaban yang detail sekali dari Mas. Iya, Sudah sama-sama diberi Mas. kesempatan untuk mempertanyakan ini. Ya, makasih ya. Iya Mas, sama-sama. Oke, makasih banyak ya Mas Renghoku. Nah, buat teman-teman yang lain yang mau nanya, boleh raise hand-nya biar Mas Cas siap kok menjawab pertanyaan apapun. Oke, ada Mas Gani nih. Halo Mas Gani. Halo Mbak, halo Halo. semua. Ya Om, saya mau nanya nih, bisa jelasin nggak sedikit Om tentang roadmap project Komini dan web papernya gitu. Kira-kira saat ini sudah fase sampai mana ya Om? Gitu. Oke. Halo? Ya keluar. Halo, tes. Ya tes, halo Om. Oke. Untuk kom sendiri Mas, Iya, untuk ya Om. kom bisa dicek langsung di websitenya kita, progres kita sampai mana sih. Kita ini kalau Mas yang ngelihat mungkin ikut update di grup-grup kita, grup Telegram atau follow sosial media kita, itu kita sangat update loh. Dari TikTok, dari Instagram, dari Telegram itu kita sangat update. Mas bisa banget buat ngelihat semua perkembangan kita itu di seluruh sosial media kita. Kita ada YouTube tuh. Kalau Mas follow itu sebenarnya semuanya ada di sana. Jadi kalau untuk white paper kita sendiri dari segi apanya dulu nih? Segi tokenomics mungkin udah berapa sih yang ini sirkulasi dari token com sendiri udah berapa gitu. Ya itu Om. Oke. Tokenomics-nya Om. Tokenomics-nya ya. Kita dari ini bisa dilihat nih di coin market cap kita berapa sih max supply-nya, kita punya 2 billion. Dari 2 billion ini yang udah ada di market berapa sih gitu. Halo. Halo. Nah, dari yang ada di market itu ada 1,2 billion com ya, hampir 1,3 billion yang udah mencapai. Iya. Berarti semua ada ya di coin market cap ya? Iya, ada semua datanya kalau untuk tokenomics kita. Nah, kalau untuk yang lain-lain perkembangan kita partnership sama siapa aja semuanya ada di website, ada juga di sosial media kita selalu update di Instagram tentang partnership kita dengan siapa aja gitu, ada partner baru atau enggaknya gitu. Kita update terus, hampir setiap hari itu ada terus gitu. Jadi Mas wajib follow sosial media kita buat tahu perkembangan kita. Ya. Nah berarti kita bisa cek ya Om di buat peredarannya gitu ya Mbak? Iya. Nah, bisa nggak Om minta link websitenya gitu? Link websitenya untuk link sosial media kita ya, mungkin link sosial media nih. Iya. Link sosial media kita Mas tinggal buka komunitas.net, itu di paling bawah ada sosial media kita, ada banyak, ada GitHub kita, ada Medium, ada Discord, ada juga YouTube, ada juga TikTok, ada juga LinkedIn kita, banyak masih, ada Reddit juga tuh. Iya. Nah, terus Om buat jaringan yang di atas itu Komini berdiri di BSC atau apa gitu ya? Kita
Untuk gas fee-nya kena berapa gitu? Oh, kalau gas fee kita tergantung dari chain-nya sih, Mas. Jadi Mhm. karena kita awalnya di di Polygon tuh, tapi kita udah bisa cross chain, kita udah ngarah ke udah ada di BSC juga. Jadi Mas bisa beli di chain-nya Binance itu. Beli kom di BSC, beli kom lewat Polygon. Nah, mungkin kedepannya kita bakal tersedia lagi di beberapa chain karena kita emang targetnya ya cross chain, Iya, tersedia di berarti beberapa chain gitu. udah di break ya Om ya. Iya, betul. Udah bridge ke beberapa chain. Baik Om, makasih Om. Saya masih awam sih Om. Ini nanya-nanya itu ya dulu. Iya, sama-sama. Iya. Oh, share screen-nya tadi nggak kelihatan ya. Nah, ini website kita komunitas.net. Bisa banget buat langsung dilihat sosial media kita ada di mana aja gitu. Nanti buka juga di CoinMarketCap. Kita ada Instagram, ada TikTok juga, tuh ada YouTube untuk teman-teman yang belum tahu sosial media kita apa aja, bisa langsung buka di website. Kalau mau tanya langsung, boleh banget tanya ke tim kita. Kita tuh fast respon banget gitu sama komunitas kita. Jadi boleh banget, kita terbuka banget buat teman-teman semua. Mungkin ada lagi pertanyaan lain? Iya, Mas, aku mau nanya lagi nih, Mas. Boleh, Mas? Iya, ini kan project Launchpad ya. Apakah kalau Iya, nanti akan bisa stacking dan farming? Jadi seperti kita dapat reward apa yang kita investkan gitu, Om, Mas. iya, betul. Untuk staking sendiri kita udah ada di website kita sendiri, website staking kita. Tuh, Mas bisa staking kom di sini. Kita udah progres ke staking V3, staking V1 kita udah ended. Staking V2-nya masih berjalan. Nah, Mas bisa staking buat dapat reward. Berapa sih AP kita gitu? Mas bisa langsung cek di sini, AP kita 10%. Cukup banyak daripada bunga bank. Jadi Mas boleh buat invest, boleh banget dengan return 10% udah lebih dari bunga bank, bagus banget buat investasi di kom gitu. Minimum Iya, menarik, staking Mas. kita 100 kom gitu loh. Bisa mulai dicicil, mungkin kan market udah mau bullish kelihatannya gitu. Iya, Jadi udah mau coba bullish. dicicil dulu ya. Siap, Mas. Ya maaf Mas, saya potong. Kalau untuk link media sosialnya bisa dikirim lewat grup nggak, Mas? Oh, boleh banget. Kalau nggak Iya, salah nanti udah biar ada saya botnya sih, cek. udah ada botnya. Oh, udah ada ya? Ya, nanti Oh langsung iya. buka di situ. Ah, Nanti botnya bakal ngasih link sosial media mungkin tuh. iya, pengen lebih tahu sih gitu, Mas. Menarik soalnya. Iya, Iya. boleh banget, boleh banget. Iya, terima kasih Mas penjelasannya, Iya, Mas Cas. sama-sama. Iya, sama-sama, Mas. Oke, terima kasih banyak ya Mas Dani ya tadi. Nah, teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak ya? Ini satu pertanyaan terakhir nih. Oke, ada nih. Halo. 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 Ya, halo ya. Permisi ini. Ya. Mau tanya ini Mas, soal private sale di komunitas. Nah, boleh Mas? Ya, untuk private sale di komunitas itu sendiri kan berarti investor mendapatkan harga khusus ya, ketimbang dia membeli di pre-sale. Iya, betul. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah berapa kisaran diskon dari investor ketika membeli di private sale itu? Apakah mendapatkan harga 10% lebih murah dari pre-sale atau 15%? Oke. Mungkin untuk pertanyaannya Mas boleh saya lempar ke Mas Romi. Halo Mas Romi. Oh ya. Halo.
Mas Romi ada? Ya, Boleh tolong dibantu Mas Romi jawab pertanyaannya Mas tadi? Oke. Iya. Sebentar. Baik, Mas. Iya sudah. Jadi untuk komunitas sendiri kita sudah nggak ada private sales, kita cuma ada public sales. Sorry, kita sudah nggak public sales juga. Jadi sebagai launchpad kita menjual token alokasi dari project-project yang early melalui public sale di launchpad kita. Nah untuk teman-teman mau beli com atau mau support atau investasi di com, teman-teman bisa langsung beli di exchange. Ada di QuickSwap atau ada di centralized exchange, itu di Maxi sama Bitmart. Oke, berarti artinya launchpad yang ada di komunitas hanya sistemkan pre-sale saja ya sekarang, tidak ada lagi public sale, tidak ada private sale, di mana harga lebih murah daripada pre-sale. Sorry, pertanyaan Mas untuk project yang launch di komunitas atau untuk komunitas sendiri nih? Komunitas itu sendiri kan adalah launchpad ya. Jadi dia seperti DAO Maker, Launchpad, seperti itu kan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah di komunitas itu apakah ada alokasi khusus bagi investor yang ingin masuk sebagai private sale gitu? Oh, oke, ada. Jadi di komunitas sendiri kita sekarang ada 2 produk, yaitu produk kita yang pertama bukan produk sih, ada kategori lah. Kita kategori partners. Pertama kita ada com millionaire partners, dan kedua ada com private partners. Nah, untuk perks-nya sendiri atau benefit sendiri, kalau teman-teman interested untuk participate di private sale, which is private sale ini adalah akses ke suatu project yang benar-benar early banget. Jadi misalnya teman-teman bisa invest ke project seperti exchange atau Binance segala macam yang punya backers besar dan mereka cuma ada di private sale, itu teman-teman bisa join com private partners atau com millionaire partners. Nah, untuk requirement-nya sendiri, untuk com millionaire partners itu teman-teman harus take 10 million com. Jadi 10 million com itu sekitar $10,000 seingat saya. Lalu untuk com private partner sendiri itu minimal stake-nya 500.000 com. Nah, kita bisa join com private partner atau com millionaire partner juga. By the way, untuk private sale sekarang kita sangat selektif. Jadi memang di bear market ini sangat sedikit project-project yang sangat bagus di private sale-nya. Dan com sendiri berkomitmen untuk cuma memberikan yang benar-benar bagus lah. Apalagi di private kan. Jadi bedanya private sama public kan vestingnya tuh lama banget tuh di private. Jadi bisa sih kalau teman-teman ingin interest untuk join di private sale, bisa gabung dengan com private partner atau com millionaire partner kita. Artinya untuk project yang ada di private sale tidak selalu tentu listing di komunitas ya. Artinya bisa saja dia di launchpad yang lain, tidak harus di komunitas kan? Sebenarnya tergantung Mas, tergantung project-nya project apa dulu. Kalau kita sudah connect dengan project itu dan community kita interested untuk participate atau untuk beli di private sale-nya, kita bisa ada 2 choice nih. Terakhir private sale di launchpad, itu ada project namanya Humanoid. Nah, kita ada buka pool-nya di launchpad kita. Jadi teman-teman private partner atau com millionaire partner bisa beli langsung di launchpad kita dengan catatan mereka harus take minimal 500.000 com. Nah, kalau misalnya project lain ada private sale di launchpad lain, itu tergantung sih. Biasa dari kita apakah kita sudah kenal proyek itu atau belum, atau memang kita tolak proyek itu. Gitu sih. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir saya ya. Saya sudah mendapatkan penjelasan dari Mas mengenai private sale, requirement staking-nya berapa untuk bisa diperkenankan ikut
private sale itu. Yang menjadi pertanyaan terakhir saya adalah selisih diskon antara yang ikut di private sale dengan ikut pre-sale itu selisihnya berapa dari harga pre-sale itu? Oke, biasanya ini tergantung tokenomic project itu lagi. Jadi kalau dari tokenomic yang baik dan project ideal yang mereka memang benar-benar perhitungan banget dengan valuasi, supply dan juga inflasi token mereka. Biasanya perbedaan harga dari private sale ke public sale itu berkisar antara 50 sampai 100% selisihnya. Jadi teman-teman yang ikut di private sale bisa dapat harga token tersebut lebih murah 50 sampai 100%. Oke. Tapi perlu diingat bahwa vesting di private sale itu sangat lama dan di bear market tidak ada jaminan bahwa harga public sale selalu di atas harga private sale. Jadi teman-teman yang join di private sale itu harus benar-benar do your own research untuk project tersebut. Oke. Artinya ketika kita melakukan pembelian di private sale dan ketika pre-sale sudah selesai dan kemudian di launching project tersebut, artinya si investor private sale itu tidak bisa langsung menjual token miliknya ya. Artinya ada periode tertentu di mana dia bisa melepaskan semua tokennya itu. Tergantung, balik lagi ke tokenomic karena tokenomic ini sangat fatal atau sangat menentukan. Jadi teman-teman yang join private sale belum tentu tidak dapat token sama sekali saat token itu listing. Tergantung seberapa banyak dia keluar di TGE atau token generation event. Tapi biasanya cenderung lebih sedikit token yang keluar di private sale dibandingkan dengan public sale. Makanya teman-teman yang invest atau yang join di private sale pasti dapat token lebih murah tapi lebih sedikit dibandingkan teman-teman yang join di public sale. Ya. Oke, karena dibagi-bagi ya sama investor private sale yang lain ya. Betul, untuk jaga harganya. Itu istilahnya seperti kita ikut di pink sale, ada yang namanya fair launch. Jadi semakin banyak yang ikut, semakin sedikit yang dia peroleh gitu kan. Kalau fair launch sih, fair launch itu sama dengan public sale. Tetapi bedanya adalah kalau memang betul sih harga tokennya yang dijual itu tergantung dengan seberapa banyak token yang terjual. Dan vestingnya juga setahu saya berbeda-beda. Oke, terima kasih Mas Romi sudah clear infonya. Sama-sama Mas. Oke, terima kasih ya Mas Tony dan Mas Romi udah bantu Mas Cah jawab pertanyaannya. Nah, teman-teman, terima kasih banyak ya untuk teman-teman community semua yang udah bertanya langsung nih sama Mas Cas. Gak kerasa juga nih kita udah 1 jam ya, lumayan 1 jam lebih nih untuk pembahasan Komtalks minggu ini. Nah, rencananya Komtalks minggu depan kita akan mengadakan Komtalks lagi. Nah, kira-kira kalau teman-teman dari teman-teman community ada ide, ada masukan, kira-kira mau siapa nih yang bakal jadi speaker minggu depan atau mau Mas Romi kita ngebahas-bahas soal project boleh juga. Dan aku cukup ini ya tertarik ya lihat antusias teman-teman di sini semua. Nah, tadi ada usulan juga nih dari Mas Cas, gimana kalau kita buat subgroup lagi nih tentang comtrader. Jadi buat teman-teman yang mau ngebahas tentang masalah trading itu bisa join ke sana gitu loh. Kalau memang teman-teman tertarik nanti kita boleh discuss lagi ya di grup kalau memang mau dan tentang topik minggu depan maunya apa itu boleh banget disampaikan ke aku langsung atau lewat grup nggak apa-apa. Kita sangat menerima masukan dari teman-teman semua karena maksud dari Komtalks ini juga kita tuh sharing ya sharing-sharing santai lah. Jadi biar teman-teman semua itu benar-benar lebih memahami komunitas itu apa sih, apa komunitas itu cuma launchpad aja atau gimana gitu. Kita tuh lebih mau
engage sih sama community kita gitu. Jadi kalau memang teman-teman punya masukan itu boleh banget kalian langsung kasih masukannya di grup atau bisa via aku juga gitu. Nah, untuk malam ini sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman semua, terutama untuk Mas Cas. Terima kasih banyak ya Mas Cas, sangat menarik nih topik kita malam ini dan insight-nya sangat berguna nih buat teman-teman trader semua. Nah, untuk itu aku rasa udah cukup ya malam ini teman-teman. Kalau ada saran-saran boleh langsung. Sampai jumpa di Talks minggu depan. Terima kasih banyak untuk waktunya buat teman-teman semua, buat Mas Cas sekali lagi terima kasih. Sekian untuk malam ini. Selamat malam semuanya. Bye-bye. Malam Mbak, terima kasih Om Ces. Malam Mas Jas, malam Mas Romi, terima kasih. Om Ces, saya mau nanya nih Om Ces, satu lagi saya penasaran Om Ces. Boleh banget. Apa itu bedanya Launchpad sama Launchpool Om? Launchpad sama Launchpool ya, kalau itu mungkin saya lempar lagi nih, maaf pertanyaannya. Boleh, nggak apa-apa. Halo Mas Romi. Iya. Halo, maaf Mas Romi, boleh bantu jawab lagi? Oke, kalau Launchpad sih untuk fundraising ya. Jadi kan kalau Binance itu kan ada dua, Binance Launchpad sama Binance Launchpool kan Mas? Nah, betul. Jadi Launchpool ini biasanya itu adalah reward pool dari token-token yang mau launching di suatu exchange. Misalnya suatu project, misalnya COM nih, nanti launch kan di Binance, tetapi COM sudah TGE, COM sudah IDO, atau COM sudah tokennya itu sudah beredar. Nah, untuk holder token BNB yang dimiliki holder token BNB, kalau misalnya project itu masuk Launchpool Binance, jadi dari COM harus ngasih seberapa banyak COM ke Binance jadi mereka akan buat satu pool. Misalnya nanti ada 10 juta COM nih di Launchpool. Nah, holder BNB akan dapat COM gitu loh. Itu bukan fundraising. Tapi untuk Launchpad sendiri itu lebih ke fundraising. Misalnya COM belum IDO dan token COM belum listing dan COM masuk Launchpad Binance. Artinya Binance melakukan fundraising untuk token COM sebanyak misalnya kayak 500.000 USD. Lalu teman-teman beli di Launchpad gitu sih. Tapi kadang event ini bisa sekaligus dua berjalan, Launchpad sekaligus Launchpool, dan itu yang kebanyakan exchange lakukan sih. Gimana Mas untuk jawabannya? Oke, makasih Om. Cuman saya juga sering dengar tuh ya Om. Apa sih Om perbedaan Launchpad IDO dan ICO itu Om? Perbedaannya? Oke. Jadi sebenarnya IDO itu singkatan dari Initial Dex Offering. Sedangkan ICO itu singkatan dari Initial Community Offering. ICO itu cuma ada eksklusif di komunitas, karena itu komunitas yang buat sendiri ICO itu. Dan IDO itu lebih ke token yang sebelum listing di DEX. Makanya Initial Dex Offering kan, IDO. Oke. Saya perlu belajar juga nih Om, sedikit-sedikit lebih dalam tentang project ini Om. Apalagi project kayaknya ini juga sih Om, menarik juga gitu kan. Oke, makasih Om Romi, Om Kas. Makasih banget, pertanyaan saya udah dijawab semuanya. Ya, siap. Oke, terima kasih banyak juga Mas Romi udah bantu jawab pertanyaannya. Mungkin udah cukup sampai di sini, kita kembalikan ke Kak Mita. Oke, closingnya tadi udah ya. Oke, teman-teman sampai ketemu lagi ya di Talks minggu depan. Kalau memang masih banyak yang penasaran nih tentang ngebahas soal project, boleh nih minta aja buat Koromi ngisi jadi speaker minggu depan tuh nggak apa-apa banget loh. Koromi itu dengan senang hati untuk bagi ilmunya juga ke teman-teman community di Indonesia gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi untuk waktunya. Buat
pertanyaan-pertanyaannya untuk Mas Cas, untuk Mas Romi, terima kasih juga udah bantu Mas Cas. Nah, sampai ketemu ya teman-teman di Kompak minggu depan. Bye-bye. Terima kasih. Malam semua. Ya, Malam malam Om. Om. Makasih Om materinya. Oh. Sama-sama. Turun ya Om. Om izin turun Om. Semuanya. Izin turun Om.